Gini deh, kan aku udah ceritakan semua ya. Apalagi nih guys. Eh, kisah menjadikanku, kisah broken home, apa yang aku rasa sampai cerita sedihku. Coba deh aku mau dengar dari versi kakak ini. Kayak Wah. gimana sih kalau kakak ini kan kakak dibesarin sama ayah kan. Jadi aku mau dengar deh. Kakak di sini, aku di sini tukaran kita. Jadi aku nih itu kan tempat nih. Iya, jadi aku yang mau nanya-nanya nih. Jadi aku yang jadi narasumbernya. Ya Ya boleh, karena boleh, aku boleh. penasaran juga. Boleh, Ya. boleh, boleh. Ya makin sedih loh guys. Jadi aku deg-degan aku mau nanya di nih. sini. Aku mau nanya nih. Ya, aku balik lagi ya pertanyaan yang kakak nanya ya. Menurut kakak, apa sih arti broken home? Ya, menurut nih? kakak, apa sih arti broken home? Kamu ngambil pertanyaanku sih. Iya dong, kan aku mau dengar dari versinya kakak. Kan tadi ceritanya itu pandanganku ya. Ini pandangannya Oh kakak iya ini ya, oke, gimana? oke, Ayo. oke. Ini pendapat, jadi pendapat ya. Ya. Menurut aku sih kalau broken home itu, kalau menurut kamu tadi kan perceraian ya. Kalau menurut aku broken home itu nggak cuman tentang perceraian, tapi ada memang sebuah keluarga, eh, ada ayah, ibu, anak lengkap, tapi sebenarnya mereka itu di dalamnya cuma ada terjadinya kekacauan. Kekacauan itu bukan berarti dia bercerai ya. Jadi emang kayak dia itu keluarga tapi isinya cuma berantem terus gitu loh, Dek. Itu ada loh yang kayak gitu. Oh, itu karena kakak udah besar ya, udah dewasa ya. Kalau itu Jadi aku di sisi itu aku belum tahu karena aku masih kecil. jadi yang menurut aku itu juga termasuk salah satu keluarga broken Oh, home. jadi ceritanya gini, kan awalnya aku nggak tahu kan ceritanya, kan aku nggak tahu loh tadi kenapa bisa bercerai kan. Aku kan nggak tahu. Ternyata gimana sih? Kan kakak udah dewasa waktu itu kan. Gimana sih sampai mereka bisa bercerai, bapak sama mama? Ya sebenarnya keluarga aku, papa itu termasuk orang yang salah satu mau dibilang bad boy lah ya, Ya, bad sebutannya boy ya. sekarang itu Bahasa bad gaul boy ya, bad gitu. boy ya. Bahasa gaul itu bad boy. Jadi terus mama aku orangnya yang ngikutin alur, tapi yang namanya juga wanita ya guys, perempuan nggak akan ada yang sanggup dengan cara memimpin keluarga seperti itu dengan cara bad boy-nya dia lah ya, tanda kutip bad boy. Jadi bad boy dalam segala macam ya, jangan singkat mengartikannya. Karena dia nggak tahan sama sikapnya papa, ya mungkin jadinya mama pergi lah ninggalin kita. Jadi posisi itu waktu itu aku usia 6 tahun, dia 4 tahun. Kalau 6 tahun itu udah bisa. Ya itu posisi itu aku harusnya masuk SD loh guys. Ya. Jadi Tapi udah bisa ingat kan semua kejadian itu kan? iya aku ingat, tapi nggak semuanya aku ingat karena memori itu banyak banget. Jadi aku umur 6 tahun yang harusnya aku SD, itu malah kita tuh kayak keluarga kita tuh di situ titiknya kita kayak ini loh, bener-bener hancur sehancur-hancurnya. Jadi kayak nggak punya masa depan gitu. jadi kayak aku yang harusnya SD itu aja nggak SD guys. Jadi kayak telat gitu loh. Oh, jadi ceritanya kakak Aku ini masuk SD telat. umur 7 tahun loh. Oh, masuk SD umur 7 tahun. Umur 7 tahun masuk SD. Tapi gini deh, ada yang satu aku penasaran. Kenapa? Kan kakak tinggal ini sama orang tua Papa. orang tua papa. Oma dan opa dari papa ya. Itu kan kakak besar di situ. Besar di situ. Nah, yang aku tahu mama itu Kristen, bapak Muslim. Bagaimana mereka itu bisa bersatu? Sedangkan mereka beda agama. Itu yang aku penasaran. Aku pengen dengar. Kalau kamu tanya aku, posisinya kita belum ada. Iya, belum ada. gini. Belum Kan tahu. kan yang aku tahu itu mereka menikahnya di Samarinda. Jadi otomatis keluarganya bapak. Kan kakak besarnya sama keluarga bapak. Ya mungkin. Jadi mereka mungkin kakak dapat pengetahuan apakah tentang mereka gitu. Yang setahu aku dengar dari keluarga aku adalah papa sama mama itu nikah secara Islam, tapi aku nggak tahu. Oh, secara Islam, jadi menikah Islam. Tapi aku nggak tahu itu mamaku benar-benar masuk Islam atau enggak. Gitu. Oh, jadi guys,
kita juga berarti nggak tahu gimana sampai mereka bisa bersama karena di satu sisi mereka beda agama. Ya inilah mungkin jalan Tuhannya memisahkan Jadi ya karena gitu. kan di agama itu kan diajarkan jangan menikah beda agama ya. Tapi Harus seiman. sebenarnya kita itu udah terpisah ya. Ya kita terpisah 14 kita 14 tahun ya. 14 tahun, hampir 14 tahun loh guys. Jadi dari titik yang 4 tahun, dia umur 4 tahun dan aku 6 tahun, itu yang benar-benar terpecah belah itu. Jadi papa sama mama aku itu nggak cuma sekali 2 kali untuk pisah, cuman ya tetap ada namanya rujuk dan akhirnya puncaknya adalah di waktu aku umur 6 tahun dan dia 4 tahun. Setelah itu kita nggak ada kontek-kontekan, kita lost contact sampai dimana akhirnya 14 tahun berlalu kita ketemu. Iya. Gitu. Dan kalian tahu nggak yang bikin ketemu itu cerita apa yang kita bahas? Ya mungkin agak sedikit lucu, sedikit sedih, tapi coba diceritakan kembali yang masalah kita dikurung di rumah makan buah apa namanya? Buah apa? Gimana? Buah kedondong nggak sih? Di mana sih? Yang di rumah itu loh, yang rumah Banjar, di Pemuda, Jalan Pemuda 2. Jangan sambil kita mancing juga. Jadi ya itu memori ya. Ya memori kita ya. Kita berdua sih. Aku sih penasaran kan, aku diceritain kamu loh dek umur segini kita mancing di pinggir rumah gitu ya, mancing Iya, kepiting jadi, pakai apa ya? Pakai Roti itu tali, terus tali. diikat ujungnya pakai tali, terus dipancing ke samping jendela. Jadi jendela tuh dulu masih kayak ada rawa gitu lah guys. Jadi situ masih banyak umpannya itu pakai kepiting-kepiting. roti tawar ya. Itu memori yang masih kita berdua ingat gitu. Oke, jadi aku balik lagi pertanyaan kakak nih. Jadi kapan kamu mulai sadar kalau kakak itu adalah anak broken home? Aku tuh sebenarnya males loh udah di daerah sumber ini Gini kan aku kan mau dengar dari versi kakak ya. Kalau gimana kan tadi kakak udah dengar dari versi aku. Jadi aku mau dong dengar dari versi kakak gimana. Jadi gimana? Sebenarnya aku juga pernah ngerasain apa yang kamu rasain tadi sih, Dek. Yang kayak kamu bilang kamu bagi rapot terus Yes. bukan orang tua sendiri Bukan yang orang tua. ngambil itu. Oh, jadi ngerasain juga? Aku ngerasain juga, tapi bedanya adalah dia kan ada tetangga yang ngambil, sedangkan kalau aku memang dari dulu dilatih buat ngambil sendiri. Kecuali memang ada wali kelas yang kayak mengharuskan harus orang tua ya yang datang, dan itu bisa diwakilin sama om sama tante ada. Cuman ya tetap lah, aku tetap ngerasa kayak gitu. Terus dimana aku sadar bahwa kalau misalkan keluarga aku tuh beda sama yang lain itu karena ya yang pertama kenapa ya aku kok tinggalnya sama oma sama opa ya gitu, kenapa aku nggak tinggal sama mama sama papaku. Dari situ aku udah mulai udah agak sedikit sadar bahwa kalau misalkan ya aku memang ternyata anak oma opa gitu loh, bukan anak mama papa. Jadi gitu. Jadi terus gimana perasaan kakak itu di saat orang tua udah berpisah? Senang kah? Sedih? Atau gimana? Di sini ada ceritanya juga nih. Ya, coba ceritakan. Jadi waktu itu posisinya itu deh, karena kita mama itu udah coba berkali-kali bawa kita kabur, tapi tetap akhirnya kembali rujuk. Puncaknya yang tadi dia umur 4 tahun dan aku umur 6 tahun. Waktu mama aku mau pergi, itu jadi ceritanya dia tuh mau bawa lagi kita. Kita berdua itu mau dibawa sama mama pergi, tapi aku ngomong, ini yang cerita mama aku ya, karena kan waktu itu aku tanya alasan kenapa mamaku ninggalin aku sama papaku, kenapa aku juga nggak dibawa sama adekku gitu loh, kenapa harus aku yang ditinggal. Jadi mamaku tuh jawab, ternyata kalau aku dulu itu ngomong gini, mama, kalau anak perempuan itu ikut papa dan anak laki-laki itu ikut mama, makanya di situ aku tuh ditinggal. Terus jadi itu perasaannya ya. Kalau mau dibilang enggak, ya aku namanya juga anak kecil ya, masih belum tahu yang kayak gimana. Yang aku tahu adalah mungkin pikiranku pada waktu itu adalah ya mamaku bakal pergi bentar doang gitu loh, atau cuma karena berantem jadi kayak ya udah nanti balik lagi. Jadi kayak perasaanku waktu itu ya flat aja gitu loh. Jadi gitu. Karena memang udah terbiasa. Dari versi kakaknya gitu.
Jadi setelah semua kejadian itu yang kakak rasa itu, dampak apa sih yang kakak dapat? Dampak, ya ada dampak buruk, dampak baiknya, Kejadian dampak, broken home ini. iya, dampaknya itu dampak apa sih yang didapat dari kejadian masalah ini semua? Kalau menurut persepsiku adalah dampak itu sangat banyak ya. Ya, yang termasuk yang kamu bilang tadi, jadi kurang rasa percaya diri. Dan kalau buat diri aku sendiri itu membuat aku jadi trauma. Jadi aku Trauma. di dalam diri aku itu punya trauma. Oke guys, Jadi- jadi kalian juga pasti punya trauma kan? Ya pasti lah, setiap manusia pasti punya trauma Ya, karena setiap manusia punya trauma ya. jadi aku jadi, ya kayak kamu bilang, aku kurang percaya diri, terus aku jadi Trauma. susah memilih laki-laki, aku jadi takut buat menjalin hubungan karena trauma itu. Terus apalagi ya, usia aku yang udah Takut ini ya dapat pasangan seperti. aku nggak mau lah kejadian itu keulang. Iya, benar. Terus dampaknya jadi aku lebih was-was sama orang. Ya banyak sih sebenarnya kalau dampak negatifnya itu. Cuman ya mungkin karena aku terlalu tegar, jadi ya aku menganggap itu angin lalu. Aku cuma ngambil positifnya aja. Jadi dari semua itu ada nggak hal positif yang Banyak. banyak? Ya bisa diceritakan lah beberapa ya. Jadi karena aku tinggal sama oma sama opa dengan didikan mereka yang agak sedikit keras, jadi aku dampak positifnya adalah yang kayak aku bilang tadi, aku jadi lebih dewasa, pikiranku lebih dewasa daripada anak-anak seumuranku pada saat itu, yang harusnya aku hanya pikir main, tapi aku malah bisa mikirin, oh aku pengen masak nih gitu, karena kan aku tinggal saya sama oma sama opa gitu. Aku nggak kebayang sih kalau mereka nggak ada, aku nggak tahu aku kayak gimana gitu. Jadi dampak positifnya karena aku dididik sama oma sama opa, jadi ya aku dapat didikan yang sangat bagus gitu. Ya jadi aku udah bisa masak di umur kecil. Aku bayangin aku umur 4 SD ke pasar loh. Bayangin umur 4 SD aku ke pasar. Oke. Jadi ada kata-kata buat ya untuk mereka yang calon ayah, calon ibu, atau yang udah punya rencana mau menikah dekat-dekat ini, tolong kasih kata-kata. Kalau Ada. buat kalian calon ayah, calon ibu, atau anak muda yang mau menjalin rumah tangga, sebenarnya aku nggak bisa memberi saran yang terlalu banyak karena saat ini posisi aku saat ini juga aku belum siap buat nikah atau punya keluarga karena trauma itu masih ada gitu. Terus kalau misalkan buat orang tua, ini aku cuma mau ngomong dari anak hati, suara hati anak broken home. Nggak ada namanya anak mau orang tuanya pisah. Bisa. Nggak cuma pisah ya, kalian berantem di depan anak itu juga termasuk bikin mental anak tuh jatuh gitu. Apalagi sekarang tuh banyak tuh artis-artis kan, viral tuh banyak tuh, wah itu gila sih, jejak digitalnya parah banget itu, nggak kebayang jadi anak mereka. Yang kayak kita aja yang tertutup aja tuh Udah dampaknya sebenarnya besar gitu. Iya, benar. Jadi buat kalian juga anak broken home yang sedang merasakan broken home, kalian jangan sedih, kalian tetap semangat, kalian jangan pernah ikutin hal-hal yang tidak baik. Ya, tetap Baiknya percaya diambil, diri, tetap buruknya percaya diri dibuang. ya. Ya tetap percaya diri, pokoknya jangan pernah nyerah lah. Intinya kalian tuh harus punya pola pikir bahwa ya kalian bisa gitu loh, dan kalian mampu ngelewatin Masa ini sulit-sulit semua. ini, masa ini ya. Ya, mungkin cukup ya cerita kita sekarang. Tapi kalau misalkan mau ada yang tanya-tanya nih, Oh, kalau buat kalian yang punya cerita nih, yang punya cerita yang masalah keluarga kalian ya, bisa diceritakan ke kami atau bisa kirim email ke kami. ya nanti kita bakal cantumin email di deskripsi di bawah. Ya. Kalian kalau misalkan mau pengen sharing juga, sharing ini bukan termasuk untuk membeberkan
keburukan aib keluarga kalian ataupun hal apapun itu Di sini, disclaimer ya. di sini cuma tempat Di sini untuk bercerita. Cuma buat kalian anak-anak broken home supaya kalian tuh bisa gabung sama kita dan bisa merasakan keluarga yang kalian gak pernah rasakan. Terus kalau misalkan kalian pengen cerita dan kalian gak bisa kesini ataupun kalian malu gak mau menampakkan, kalian bisa kirim cerita kalian lewat email dan nanti kita akan menceritakan di sini. Dan yang pasti kita bakal ngambil sisi positifnya, manfaatnya, hal baik apa yang bisa kita dapatkan untuk berbagi sama mereka-mereka yang membutuhkan semangat motivasi lah. Ya, oke. Oke, jadi cukup ya. Makasih. Thank you. See you, See you, bye-bye. bye. Ready, 1, 2, and action. Welcome to